Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung ke konferensi pers dari Balai Kota DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Aparat pemerintah, tapi ini juga adalah kerja seluruh komponen masyarakat. Dari situ kemudian nanti kami akan umumkan bagaimana rencana ke depan. Ini penting untuk kita semua menyadari bahwa pengendalian soal COVID ini tidak bisa selesai sendiri, harus kerjakan sama-sama. Tanpa kita bekerja bersama-sama, ini tidak akan mungkin bisa tercapai. Saya ingin tunjukkan beberapa data yang paling dasar dulu. Bahwa di Jakarta, data terakhir menunjukkan bahwa total ada 6.053 kasus positif. Kemudian ada 1.900 yang dirawat, ada 1.417 yang sembuh, 487 yang meninggal, dan 2.213 yang isolasi mandiri. Jadi ini adalah situasi di Jakarta terkait dengan konfirmasi yang kasus COVID. Kemudian pasien dalam pengawasan di DKI Jakarta total ada 7.899. Mereka yang masih dirawat ada 7%, 585, dan yang pulang sehat sudah 7.314. Adapun orang-orang dalam pemantauan di Jakarta itu jumlahnya adalah 21.000. Ini data-data yang terkait dengan DKI Jakarta. Nah, bagaimana dengan situasi kita sekarang? Saya akan menunjukkan pertama bahwa begitu ada masalah COVID, pertengahan Maret kita langsung mengambil langkah untuk menutup sekolah, belajar di rumah. Menganjurkan kerja di rumah, menutup semua tempat-tempat hiburan, kegiatan umum seperti Car Free Day, fasilitas-fasilitas umum semua ditutup. Apa yang terjadi? Ini data yang dikumpulkan, dibuat grafik ini oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Mereka menggunakan data berbasis HP, pergerakan HP yang diberikan data, menunjukkan bahwa mulai Maret, awal pertengahan Maret, terjadi peningkatan orang yang berada di rumah saja. Bahkan di Jakarta, hampir 60% dari warga Jakarta itu berada di rumah saja. Angka ini melonjak signifikan dari sekitar 40-an menjadi 60%. Di antara seluruh provinsi di Jawa, lompatan di Jakarta paling tinggi. Artinya apa? Artinya ada keseriusan warga di Jakarta untuk menangkis penularan dengan cara berada di rumah. Dan ini adalah satu kerja kolektif yang nanti akan kita lihat dampaknya. Apa yang kemudian terjadi? Ini grafik ini adalah proporsi mereka yang di rumah saja. Ini grafiknya warnanya biru. Kemudian laporan kasus per hari ini warnanya merah. Kita lihat warna biru dulu. Ketika jumlah yang berada di rumah itu meningkat, maka kita akan bisa prediksi 2 minggu kemudian kasusnya akan menurun. Kalau orang yang berada di luar makin banyak, maka kita bisa prediksikan 2 minggu kemudian, 10 hari sampai 2 minggu, kasusnya akan meningkat. Jadi makin banyak orang berada di rumah, makin kecil penularan. Sebaliknya, makin banyak orang di luar rumah, maka makin tinggi penularan. Ini yang kita lihat di sini. Mulai Maret, angka berada di rumah meningkat sampai 60%. Apa yang terjadi? Kira-kira 2 minggu kemudian, pelan-pelan angka ini yang merah ini adalah angka laporan kasus Jakarta mulai menurun. Penurunan ini hanya terjadi karena kita sudah mulai meningkat berada di rumahnya. Ini buat masyarakat semua penting untuk kita pegang bahwa kita berkepentingan untuk membuat angka ini turun terus ke bawah. Tetapi di bulan Mei jumlah laporan kasus per hari mengalami peningkatan kembali. Seakan kita menuju gelombang kedua. Ini terjadi utamanya justru sesudah, ini garis ini adalah bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, kita memang ketat di siang hari, tapi sore dan malam orang banyak keluar. Bila kita ingin menuntaskan ini, maka kita harus disiplin berada di rumah.
sore hari, malam hari tetap berada di rumah. Ini tujuan kita adalah membawa jumlah kasus positif itu turun. Ini laporan kasusnya harus turun. Sekarang laporan kasusnya itu naik. Sekarang ada di sini, maka harapannya kita nanti akan bisa menurunkan kembali ke bawah. Jadi dengan cara seperti itu, harapannya nanti Jakarta akan bisa kembali hidup normal. Ini keinginan kita, diturunkan lagi ke bawah. Laporannya, dari sisi warga, kita hanya sampai 60% berada di rumah. Kalau ditanya keinginan, kita inginnya bisa sampai 70-80% yang berada di rumah. Makin banyak berada di rumah, makin rendah potensi penularannya. Nah, sekarang ini yang terkait dengan perpanjangan PSBB. Para ahli epidemiologi itu menyusun sebuah rumusan untuk mengukur seberapa besar tingkat penularan. Mereka menggunakan istilah reproduction number. Nah, reproduction number ini tergambar di grafik ini, warnanya biru. Ini kita lihat data mulai bulan Maret, 14 Maret, sampai dengan hari ini. Apa yang terjadi di sini? Bisa saksikan di sini, di bulan Maret, angka reproduction kita itu 4. Apa artinya kalau 4? 4 itu artinya 1 orang bisa menularkan pada 4 orang. Itulah sebabnya mengapa penularannya menjadi intensif, tinggi. Kita harus menurunkan itu. Nah, langkah yang dilakukan ketika penutupan sekolah, tempat pariwisata di bulan Maret itu nampak di sini mulai menurun. Jadi, semenjak pertengahan April sampai dengan pertengahan April, Mei, sampai sekarang, ini sudah berhasil turun sekitar 1. Jadi angka reproduction kita bergerak di sekitar angka 1,11. Idealnya angka reproduction di bawah 1. Kalau di bawah 1 artinya tidak lagi menularkan. Kalau 1 artinya 1 orang menularkan pada 1 orang. Bulan Maret 4. Alhamdulillah berkat kerja kita semua, terutama yang 60% yang memilih berada di rumah, maka ini bisa tercapai. Tanpa itu, tidak mungkin angka ini bisa turun. Tanpa kita berada di rumah. Tanpa dilakukan tracing oleh tim dinas kesehatan, isolasi mandiri, itu semua tidak akan tercapai. Jadi ini adalah kerja kolosal yang luar biasa. Sekarang, dengan kita sudah berada di posisi 1, ini perhatikan di selama 2-3 minggu terakhir ini stabil. Ini angka di bulan Mei, dari mulai 4 Mei sampai dengan 17 Mei, itu bergerak dari 1,08 sampai 1,11. Angka ini semua menggambarkan bahwa kita bergerak kurang lebih di angka 1 reproduction number-nya. Kita harus menurunkan ini. Karena itulah sekarang saya perlu sampaikan di sini terkait dengan PSBB. PSBB kita itu akan selesai tanggal 21. Bila kita melakukan kedisiplinan tetap berada di rumah 2 minggu ke depan, maka insya Allah setelah 2 minggu ini kita bisa keluar dari fase PSBB. Ini insya Allah bisa menjadi fase terakhir PSBB kita. Sesudah itu kita akan bisa kembali berkegiatan dengan meningkatkan kewaspadaan. Ada protokol yang harus diikuti, menggunakan masker, cuci tangan rutin, jaga jarak, selalu kalau sakit tidak pergi, kemudian kalau ada keluhan segera periksa, kewaspadaan ditingkatkan. Tapi 2 pekan ke depan adalah kunci. Karena itu 14 hari ke depan, mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 4, ini adalah masa menentukan. Apakah kita akan rata, apakah kita akan naik, ataukah kita akan turun. Bila kita 2 minggu ke depan, kita semua di Jakarta, mari kita lakukan. Sama-sama disiplin berada di rumah, menghindari kerumunan, menghindari interaksi, maka insya Allah angka reproduction akan turun. Kalau angka reproduction ini turun, maka Jakarta berhasil mengendalikan pergerakan COVID-19.
Dan bila itu kita kerjakan sama-sama, maka nanti kemudian Jakarta bisa kembali berkegiatan, tentu normalnya baru. Orang biasa mengistilahkan new normal. Bukan kembali ke seperti kemarin, tapi normal yang baru. Tapi bila di dalam 2 pekan ke depan, 14 hari ke depan, kita merasa sudah selesai PSBB-nya, merasa dilonggarkan, merasa dikurangi, lalu berkumpul, kegiatan-kegiatan pengumpulan orang terjadi, ada potensi angka ini akan naik lagi. Ingat, kita pernah berada di angka 4 bulan Maret. Kita tidak ingin kembali ke posisi bulan Maret. Kita ingin mempertahankan posisi seperti sekarang. Jadi, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta bahwa alhamdulillah selama 2 bulan ini kita sama-sama bekerja mengendalikan pergerakan virus ini. Dan alhamdulillah sejauh ini terkendali. Tetapi ini belum selesai. Karena itu saya ingin garis bawahi, tidak ada pelonggaran, jangan ada pengurangan, jangan ada merasa ini sebuah sesuatu yang sudah selesai. Dan jangan juga, ini kaitannya mau mudik, berangkat mudik. Tinggallah tetap di Jakarta. Kita pastikan ibu kota kita ini betul-betul bisa berhasil mengendalikan COVID-19. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua dalam kesempatan ini, dengan mempertimbangkan itu semua, melihat langkah-langkah yang sudah kita lakukan, dan juga langkah-langkah seluruh masyarakat, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta, menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Jakarta akan menambah PSBB selama 14 hari, mulai tanggal 22 sampai dengan 4 Juni, dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin. Karena itu saya ingin sampaikan pada semua, jangan sampai kita harus memperpanjang lagi. Kami mengambil semua keputusan mengandalkan kepada temuan-temuan ilmiah. Ini semua berbasis pada sains, bukan kira-kira kelihatannya kok suasananya sudah enak, bukan seperti itu. Tapi mengandalkan pada data-data seperti ini. Nah, ini sebabnya bagi semuanya, seluruh masyarakat Jakarta, di hari-hari ke depan, saya minta tetap disiplin. Meskipun kita memasuki musim lebaran, tetaplah berada di rumah. Tetaplah bersama keluarga. Kurangi kegiatan keluar. Supaya kita bisa benar-benar mengakhiri masa PSBB ini. Yang menentukan... Ya, dari konferensi pers tadi kita bisa mengetahui bahwa DKI Jakarta melalui Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan memperpanjang fase pembatasan sosial berskala besar yang seyogyanya akan berakhir pada 21 Mei 2020 akan diperpanjang pada 22 Mei hingga 2 pekan ke depannya begitu. Hal ini dilandasi oleh prestasi DKI Jakarta yang sudah berhasil membuat kurva penyebaran COVID-19 DKI Jakarta menurun begitu. Tadi Anies sempat mengatakan bahwa sejak diterapkannya PSBB di DKI Jakarta pada bulan Maret 2020, 60% masyarakat sudah ada di rumah, sudah bekerja dari rumah begitu, dan ini juga Anies tadi sembari juga menyatakan bahwa nantinya jika terus kita melakukan PSBB ini pada 2 pekan ke depan nanti, ini bisa jadi PSBB tahap akhir untuk kota Jakarta untuk selanjutnya masuk ke new normal, lalu melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa dengan protokol kesehatan pembatasan COVID-19 begitu.